pekerti. Kali lalu kita sudah belajar bersama materi tentang aku memiliki kemampuan. Kali ini sebelum kita masuk pada materi yang berikut ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Baik, seperti biasa Ibu absen harus sebut hadir dan bisa. Ya, jadi kehadiran itu Ibu absen seperti itu. Agatha Nini Mulir, hadir bisa Ibu. Agnes, Hadir bisa Ibu. Amelia Tewadore, Hadir bisa Ibu. Andreana Tekeras, Hadir bisa Ibu. Andres Ola, Hadir bisa Ibu. kita yang sudah kita buat dan kita coba lihat kembali. Di sini Ibu minta simpan tolong bacakan kesepakatan kelas kali lalu itu apa saja. Ibu membacakan kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat kali lalu dan Ibu tegaskan lagi dalam teks kali ini, yaitu tertib, jujur, toleransi, bersih, saling menghargai satu sama lain, tidak boleh saling membuli. Maka Ibu lanjut saja dulu materi kita hari ini. Kita lihat, arahkan pandangan semua ke depan. Oke, baik. Hari ini kita masuk pada bab yang kedua, yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Dengan materi pokok yang keempat, yaitu kemampuanku terbatas. Sebelum kita masuk pada bagian itu, baiklah di awal pembelajaran ini kita mulai dengan adanya doa. Kita menyertakan seluruh perjuangan usaha kita dengan mengajak Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan perjalanan les kita hari ini. Meminta satu orang bersedia untuk menyertakan kita dalam doa dengan doa yang sudah disiapkan. Silakan. Kami nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Sang Penolong sejati, kami bersyukur atas pertolongan Putramu yang berserah diri pada penyelenggaraanmu saat mengalami kesulitan dan permasalahan hidup, khususnya dalam menerima keterbatasan. Doa ini kami mohon dengan kelancaran Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, tadi Ibu sudah jelaskan sedikit tentang pengantar awal kemampuan terbatas. Motivasi kita hari ini adalah keterbatasan dimiliki oleh semua manusia. Anda, kamu, saya, kita, dia, itu semua memiliki keterbatasan. Namun adik-adik, kita harus bisa menyikapinya dengan sikap yang tepat. Maka dari itu, kita juga diajak untuk merefleksikan pengalaman dalam menyikapi keterbatasan dalam iman akan Tuhan. Baik, sekarang bertanya dulu, dalam pikiran adik-adik itu, yang dimaksudkan dengan kemampuan terbatas itu apa? Mungkin ada orang yang bisa bertanya, kira-kira bayangan terbatas adalah apa yang diberikan manusia? Sekarang saya menceritakan sebuah pengalaman tentang keterbatasan saya. Ujian di sekolah. Di situ saya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk membantu saya dan menjaga saya pada saat ujian sekolah tersebut. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi tepuk tangan dulu. Menunjukkan pada kita bahwa dia punya keterbatasan, yaitu kecemasan dalam mengikuti ujian. Tapi dia menyertakan Tuhan, akhirnya apa? Dia Oke, baik. Hari ini kemampuan terbatas. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta mengatasinya secara bertanggung jawab, sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Jadi di sini Ibu gariskan kata kunci di sini adalah menghargai kelemahan sesama. Jadi tidak boleh mentertawakan teman-teman, apalagi kalau akhir pagi ada teman yang gerak jalannya sudah salah, kita semua tertawa menunjukkan itu berarti tidak menghargai kelemahan sesama. Baik, kita masuk ini yang berikutnya adalah pertanyaan pemateri. Yang kedua itu kita coba lihat apa saja contoh tindakan konkret yang bisa kita, kamu, aku, dan dia lakukan untuk membantu teman yang memiliki keterbatasan. Jadi menurut adik-adik ya, saya, kamu, dia, semua orang punya keterbatasan. Apa contoh yang kita bisa lakukan untuk membantu teman yang memiliki keterbatasan itu lewat cara apa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab.
mau bermain alat musik. Baik, kamu lihat di depan ini ya, ada beberapa jenis keterbatasan manusia. Andre, ini keterbatasan apa? Keterbatasan buta ya, psikologi, berarti dia tidak bisa melihat. Berarti sama dengan siapa tadi? Gersia. Oke, baru yang ini. Desi, Desi ada? Desi hadir. Oke, Desi, menurut kamu ini keterbatasan apa nak? Lumpuh, berarti dia masuk dalam keterbatasan visi. Oke, kalau yang ini, Padi ada? Padi ada? Mana Padi? Siva? Ini keterbatasan apa Nina? Ini apa kamu lihat? Dia duduk di atas apa nih? Ya, lumpuh ya, dia duduk di atas kursi roda. Tapi dia mau berjuang jadi apa nih kira-kira bayangan kalian? Atlet. Luar biasa kan? Oke, yang berikut ini apa? Kamu bisa lihat di belakang? Ya. Nona, apa yang Keterbatasan intelektual yaitu pemalas itu. tidak yang ini sama saya? Lihat yang gambar ini. Ini keterbatasan apa nak? Dia pakai apa untuk menulis? Mulutnya, berarti dia keterbatasan fisik. Lalu ini juga hampir sama dengan yang ini. Jadi ini adalah contoh-contoh jenis keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Baik adik, di sini kita lihat ada beberapa jenis keterbatasan manusia. Di sini ibu sudah ada sempat tulis, yaitu keterbatasan fisik, keterbatasan kemampuan intelektual, keterbatasan psikologis, ekonomis, dan sistem budaya. Baiklah, di sini kita lihat ada studi kasus. Ibu tampilkan ada 3 jenis kasus. Kasus yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kelompok ibu sudah bagikan ya, masih seperti kelompok yang sama, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anda akan berdiskusi dalam kelompok Anda untuk mau melihat kasus-kasus yang ibu tawarkan di sini dengan contoh keterbatasan yang mereka miliki di dalam sini, sesuai itu. Jadi kelompok 1 kamu lihat kasusnya itu tentang Yanti, kelompok 2 tentang Agus, dan kelompok 3 tentang Yasinta. Baik, sudah ya? Oke, baik. Kita kesediaan dari kelompok 1 dulu. Untuk menjawab, ada 3 pertanyaan kan ibu berikan di situ. Ya ibu. Nah, kasus 1 ini, kelompok ini, siapa yang bisa bantu jawab untuk nomor 1? Ya, Nana, berdiri. Keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi. Kenapa adik bilang keterbatasan ekonomi? Kenapa kelompok adik-adik bilang itu keterbatasan ekonomi? Karena tidak ada dana atau biaya untuk sekolah itu. Oke, mantap. Semua kelompok standar? Jadi jawabannya adalah keterbatasan ekonomi. Oke, baik. Tanggapannya kalian bagaimana? Perasaan kalian, tanggapan kalian bagaimana? Ya. Kasihan atau kecewa dan Kenapa kamu merasa kasihan dan kecewa? karena dia punya kemampuan intelektual yang baik, tetapi karena dana dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya. Jadi karena orang tuanya tidak punya dana yang baik sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolah.
memiliki keberanian untuk menerima keterbatasan, mengatasi dengan keras, yakin bahwa segala sesuatu dapat diraih asal ada tekad. Maka lihat di sini kata kuncinya, ibu mau garis bawah sini. Maka mengeluh jangan, minder jangan, frustasi jangan, apalagi iri atau menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan keterbatasan itu. Yang kedua, dengar sini Mas Sher, teman-teman, semua orang mempunyai keterbatasan atau pada saat yang tertentu juga akan sadar memiliki keterbatasan. Ingat, manusia itu punya keterbatasan yang tidak tertandingi, yaitu apa? Itu bisa mati kapan saja. Ada kita sementara cerita tertawa-tertawa, kaget dengar berita, besok dia sudah tidak ada. Jadi itu adalah contoh keterbatasan manusia yang tetap. Lalu di sini tidak menjadikan keterbatasan yang dimiliki sebagai penghalang. Jadi kalau engkau tidak bisa suaranya gagah untuk bernyanyi, bukan berarti engkau tinggal tetap, tetapi harus buat apa? Mengasah suara itu menjadi lebih baik. Orang lain bisa, jadi kita juga pasti bisa. Terbatas dengan menonton video singkat. Di sini nama orang itu adalah Nick. Dia ini tidak punya anggota tubuh yang lengkap, tapi dia bisa menjadi orang yang sukses. Menurut adik-adik, setelah menonton kisah tadi itu apa? Kalian rasa bagaimana? Ataupun apa yang menarik perhatian kalian? Tidak fokus ini. Amin. Menghidupkan apa istrinya dan anak-anaknya Iya. Pesan untuk orang-orang sekitar situ supaya jangan menganggap keterbatasan itu sebagai kelemahan, tapi mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, dapatkah kamu menemukan tokoh-tokoh lain yang mempunyai kemiripan dengan kisah itu? Ada tidak dalam kehidupan kita sekarang? Yang orang cacat, sukses begini, ada tidak? Ada tidak? Mungkin di wilayah kita sini, orang buta, ataupun yang pernah kamu nonton ini, kamu nonton tidak baru-baru live streaming tentang Paus datang Indonesia? Itu tidak bisa apostoliknya. Ikut tidak bisa apostoliknya. Yang membacanya pakai apa tuh? Itu orang bisa lihat atau tidak? Tidak. Dia membaca menggunakan huruf timbul yang disebut sebagai huruf Braille. Jadi bagaimana orang buta nih, dia bisa membaca dengan baik hanya dengan apa? Meraba-raba. Kalau les agama wajib bawa Alkitab. Oke, ibu minta kesediaan Arwen untuk membacakan teks kitab suci. Berdiri Arwen bisa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Siap. Tuhan beserta kita secara selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Angin ribut diradakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak ke Di sini diceritakan bahwa Yesus kemana nih dengan murid-muridnya. Mereka kemana nih sebenarnya? Mau ke seberang, sehingga mereka tinggal menyeberangnya menggunakan perahu. Lalu dalam perjalanan apa yang terjadi? Ya, yang kencang sehingga membuat mereka punya perahunya hampir tenggelam. Oke, waktu yang ibu berikan.
Ya, Bintang. Lihat Bintang makin hari semangat ya, bagus. Oke Bintang, jawaban Anda bagaimana untuk nomor 1? Keterbatasan yang dialami dan yang dihadapi para murid Yesus adalah merasa takut. Ya, apakah semua merasa takut? Apa yang membuat mereka takut, Bintang? Apa yang Mereka apa ibu? Dilanda ombak yang besar dan angin yang dahsyat. angin yang dahsyat, sehingga apa yang buat itu yang buat mereka takut, Kak? Ya, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bintang, silakan duduk. Oke. Sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan adalah datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, kenapa belum datang kepada Yesus? Berdoa. Dan saling mengembangkan demi kepenuhannya. Ada berbagai keterbatasan seperti Ibu sudah jelaskan pada pengantar tadi, yaitu keterbatasan fisik, kemampuan intelektual, psikologis, keterbatasan ekonomis, dan juga keterbatasan sistem budaya. Keterbatasan itu perlu disikapi secara positif, bukan minder. Jadi jangan mengeluh, jangan frustrasi, iri, dan menghalangkan segala cara. Dalam hidup sehari-hari kita bisa menemukan banyak orang yang memiliki keterbatasan tapi mereka sukses. Oke, sekarang masuk pada bagian sebelum terakhir, yaitu refleksi dan aksi. Pada saat refleksi ini, Ibu minta kalian coba tenang-tenang dalam kelas refleksi ya di situ. Dengan berpedomankan pertanyaan di depan. Jadi ini kamu kerja masing-masing, tidak ada baku lihat dengan teman lain. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Doa saya minta kesediaan dari kita untuk membacakan doa tersebut agar kita boleh pulang dalam keadaan selamat. Allah Bapa kami di dalam surga, pembelajaran hari ini telah mengajarkan kami akan oleh kepanikan dan ketakutan